Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mariditama dari kelas 11 MIPA 7. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan presentasi yang berjudul Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada konflik Indonesia-Belanda. Peristiwa menyerahnya Jepang kepada Sekutu tanggal 14 Agustus 1945. Wilayah jajahan Jepang termasuk Indonesia diserahkan kepada Sekutu. Kedatangan Sekutu membawa orang Nica yang akan menegakkan kembali kolonialisme di Indonesia. Tujuan kedatangan Belanda untuk menjajah kembali Indonesia membuat rakyat Indonesia menentang dengan perjuangan senjata dan dengan diplomasi yang melibatkan dunia internasional. Selanjutnya ada perjuangan senjata dalam mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama ada Pertempuran Surabaya 10 November 1945. Pada tanggal 10 November 1945, Inggris mulai menggempur Surabaya dari laut dan udara. Dari pihak Inggris disebutkan bahwa tujuan operasi ini adalah menyelamatkan tawanan perang Inggris dan interiran yang masih ditawan Indonesia. 2. Pertempuran Ambarawa 12 Desember 1945. Penyebab pertempuran Ambarawa adalah perlawanan pasukan TKR terhadap upaya pasukan Sekutu untuk menduduki Ambarawa dan sekitarnya dan menegakkan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia melalui Nica. Tujuannya agar Sekutu tidak dapat menduduki dan memanfaatkan sarana-sarana yang vital. Ketiga, Bandung Lautan Api 23 Maret 1946. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran yang terjadi di kota Bandung. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara Sekutu dan tentara Nica Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. 4. Puputan Margana 12 Desember 1945. Perang Puputan Margana terjadi di Margana yang terletak di utara kota Tabanan, Bali, antara pasukan Indonesia melawan Belanda. Perang Puputan Margana juga dipicu oleh penolakan Letkol I Gusti Ngurah Rai yang saat itu menjadi kepala divisi Sunda Kecil terhadap Belanda untuk mendirikan negara Indonesia atau NIT. Tujuan Belanda adalah ingin menyatukan Bali dengan wilayah Indonesia Timur lainnya. 5. Pertempuran Medan Area 10 Desember 1945. Peperangan ini terjadi di Medan, Sumatera Utara. Dulu masih bernama Sumatera Timur. Beberapa bulan setelah proklamasi. Pemicu pecahnya pertempuran Medan Area ini adalah kedatangan pasukan Sekutu di Sumatera Utara pada 9 Oktober 1945. Tujuan kehadiran Sekutu selaku pemenang Perang Dunia Kedua adalah mengurus tawanan dan melucuti senjata tentara Jepang di Indonesia. 6. Serangan umum 1 Maret 1945. Penolakan Belanda tampak dari agresi militer terhadap Indonesia. Tak hanya itu, Belanda menyampaikan klaim di kancah internasional bahwa pemerintah RI dan TNI sudah tidak ada lagi. Tindakan Belanda ini memicu munculnya serangan umum 1 Maret 1949. Dengan demikian, serangan ini bertujuan untuk menunjukkan kedaulatan dan kewibawaan termasuk di dalamnya kekuatan militer Indonesia sebagai negara baru kepada dunia internasional. Perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan. 1. Perundingan Hoek-Veluwe. Perundingan Hoek-Veluwe merupakan perundingan antara Indonesia dan Belanda yang berlangsung pada tanggal 14 sampai 24 April 1946 di Hoek-Veluwe, Belanda. Dalam perundingan ini, Indonesia menuntut wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura sebagai wilayahnya, sedangkan Belanda hanya mengakui Jawa dan Madura saja, sehingga perundingan ini mengalami kegagalan. Yang kedua, perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati dilakukan pada tanggal 11 sampai 15 November 1946. Belanda mengakui kedaulatan RI secara de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera. RI dan Belanda akan kerjasama dalam membentuk RIS. RI bagian dari RIS atau Republik Indonesia Serikat. RIS dan Belanda bersatu menjadi Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. 3. Perundingan Renville. Perundingan Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada 8 Desember 1947.
sampai 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville yang berlabuh di Jakarta. Perundingan dilakukan karena perbedaan penafsiran isi perjanjian Linggarjati, di mana Belanda menganggap Indonesia sebagai persemakmuran dari Belanda, sedangkan Indonesia menganggap bahwa Indonesia adalah negara merdeka. Sehingga terjadilah agresi militer Belanda 1 tanggal 21 Juli 1947. 4. Perundingan Roim-Royen. Perundingan Roim-Royen sendiri merupakan perjanjian yang digalang oleh Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 17 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Perjanjian Roim-Royen adalah perundingan yang dibuat Indonesia dengan Belanda ini untuk menyelesaikan konflik di awal kemerdekaan. 5. Konferensi Meja Bundar atau KMB. Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan yang dilakukan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Hasil KMB yakni yang pertama, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Dalam uni itu Indonesia dan Belanda akan bekerja sama. Dan yang ketiga, kedudukan Indonesia dan Belanda sederajat. Yang keempat, Indonesia akan mengembalikan semua milik Belanda dan membayar hutang-hutang Hindia Belanda sebelum tahun 1949. Dan yang terakhir, masalah Irian Barat akan dibahas 1 tahun kemudian. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum.